Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-378 dengan judul Sukacita Bumi Baru Dosa Dibuang. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 35 ayat 1. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Di dalam Alkitab, warisan orang-orang yang diselamatkan disebut suatu tanah air. Di sanalah gembala surgawi menuntun gembalanya ke mata air hidup. Pohon hidup memberikan buahnya setiap bulan, dan daun pohon itu adalah untuk keperluan bangsa-bangsa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya terus mengalir, jernih bagaikan hablur dan kristal. Dan di tepi-tepi sungai itu ada pepohonan yang melambai-lambai, yang memberikan bayang-bayangnya ke jalan-jalan yang telah disediakan bagi umat tebusan. Di sanalah dataran luas terhampar sampai ke bukit-bukit yang indah, dan gunung-gunung Tuhan berdiri dengan puncak-puncaknya yang tinggi. Di dataran-dataran yang tenang dan damai ini, di samping sungai-sungai yang hidup, umat Tuhan yang telah lama mengembara dan menjadi musafir mendapatkan tempat tinggal mereka. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 713. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa di dalam Alkitab ada suatu tempat yang dijanjikan. Bahwa tempat itu dikatakan itu adalah suatu tanah air untuk setiap orang yang saat ini masih menjadi pengembara, masih menjadi musafir. Karena kita tahu di dunia ini kita adalah sebagai seorang musafir. Kita tidak akan seterusnya tidak akan berlama-lama ada di dunia ini. Tapi ketika kita masih ada di dunia ini, bukan berarti Tuhan membiarkan kita tanpa suatu visi dan misi. Tuhan menginginkan supaya kita boleh menjadi orang-orang yang bisa berdiri pada hari penghakiman nanti. Orang-orang yang memang bisa berdiri menjadi orang-orang yang benar, yang tergabung dalam kelompok 144.000 itu. Kita tahu bahwa untuk menjadi kelompok itu bukanlah sekedar hanya hal yang remeh-temeh saja. Itu adalah suatu kelompok yang memang Tuhan rencanakan untuk bisa berdiri di akhirnya nanti. Tetapi Tuhan juga mengatakan, usahakanlah dirimu untuk berada di sana. Jadi bukan berarti Tuhan hanya memberikan kasih karunia-Nya saja, tetapi disitulah Tuhan juga memberikan hukumnya untuk boleh kita lakukan dalam kehidupan kita, yang menjadi petunjuk jalan kita, yang menjadi cermin untuk kita boleh melihat segala cacat tabiat kita. Karena ketika hukum itu ditiadakan, maka kita akan tahu bahwa segala hal yang tidak baik itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi hukum itu bukanlah suatu hal yang untuk memaksa kita, karena kita diberikan hak untuk memilih, kuasa untuk memilih dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk selalu mengikutinya, karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang diktator, tetapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kasih. Dan karena begitu kasihnya itu, maka Ia memberikan kepada kita hukum-hukumnya. Karena hukum itulah yang membuat kita itu akhirnya bisa menjadi orang-orang yang bisa hidup dengan nyaman, dengan tentram, dan dengan aman. Dan di situ juga dikatakan bahwa ketika hukum itu kita turuti, itu adalah sebuah kebaikan untuk diri kita sendiri, bukan sebuah kebaikan untuk Bapa kita yang ada di surga. Karena ketika kita mengikuti hukum-hukum itu, maka yang teratur itu adalah hidup kita sendiri. Karena kita tahu mungkin sama seperti ketika kita berada di dunia ini, kita pasti akan mengikuti hukum daripada negara di mana kita berada. Dan ketika kita mengikuti hukum di mana negara itu berada, itulah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang teratur. Bagaimana ketika mungkin di jalan raya ketika kita melihat ada lampu merah, tentu saja kita harus berhenti. Karena ketika kita tetap berjalan dalam saat lampu kondisi warna merah, mungkin akan terjadi tabrakan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dan justru hal-hal tersebutlah ketika kita menurut, itulah yang akan meluputkan kita dari segala kecelakaan ataupun kejahatan. Jadi bagaimana kita tahu bahwa setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah suatu maksud Tuhan yang baik untuk ada dalam kehidupan kita. Begitu pula dengan di sini dikatakan bahwa di sana gembala surgawi menuntun gembalaannya ke mata air yang hidup. Jadi bagaimana dikatakan bahwa mata air yang hidup itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana kita bisa belajar daripadanya, tetapi dikatakan gembala itu bisa menuntun mereka untuk berada ke mata air, tetapi mereka tidak bisa dipaksa untuk menikmati mata air itu ketika mereka tidak mau untuk menikmati mata air itu. Lalu di sini dikatakan bahwa nantinya di sana dikatakan ada suatu pohon hidup yang memberikan buah setiap bulan, dan daun pohon itu adalah untuk keperluan bangsa-bangsa. Kita tahu bahwa ini adalah hal-hal yang terjadi ketika ada di surga nanti.
Kita tahu bahwa di surga itu adalah suatu hal yang indah. Bahkan di sini dijelaskan bahwa ada pohon yang hidup yang bisa memberikan buahnya setiap bulan, yang boleh kita nikmati, boleh menjadikan hal yang bisa memenuhi keperluan bangsa-bangsa pada saat itu. Bahkan di sini dijelaskan bahwa di sana juga ada sungai-sungai yang airnya terus mengalir, yang jernih bagaikan kristal. Jadi bagaimana di sini mungkin kita tidak pernah melihat adanya suatu sungai yang airnya begitu jernih. Tetapi melalui firman Tuhan kita sudah ditunjukkan bahwa air yang ada di surga atau sungai-sungai yang ada di surga itu begitu jernih. Karena kita tahu bahwa tidak ada yang jelek atau yang tidak indah ketika kita berada di surga nanti. Karena kita tahu bahwa di surga itu adalah suatu hal yang sempurna, yang tidak ada cacat celanya. Lalu di sini juga dikatakan bahwa di sana bukit-bukit itu pun adalah bukit-bukit yang indah, dan gunung-gunung itu pun puncak-puncaknya sangat tinggi. Dan kita bisa lihat melalui firman Tuhan ini bagaimana dataran yang begitu indah Tuhan sudah ciptakan untuk menjadikan kesenangan bagi manusia. Sama seperti ketika dunia ini diciptakan. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dengan sangat sempurna. Tuhan tidak menciptakan tanjakan-tanjakan yang curam atau tebing-tebing yang sangat dalam. Tuhan menciptakan semuanya itu begitu indah. Tetapi kita bisa lihat bagaimana kuasa dosa itu merusakkan setiap hal. Bahkan saat ini pun ketika sudah ada dosa sekalipun, kita masih bisa melihat ada sisa-sisa berkat Tuhan yang masih ada saat ini. Kita masih bisa melihat bagaimana ada gunung yang indah, ada lautan yang indah. Meskipun di sana juga terdapat duri yang mungkin bisa melukai kaki kita, ataupun hal-hal yang terjadi yang di laut yang mungkin juga bisa melukai kita. Tetapi di balik itu kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan itu selalu menginginkan yang terbaik untuk ada dalam kehidupan kita. Lalu di sini dijelaskan melalui Yesaya 35 ayat 10 dikatakan mereka pulang ke rumah Sion bernyanyi dimahkotai dengan sukacita yang tanpa akhir. Sukacita dengan kegembiraan menguasai mereka. Kesedihan dan keluh kesah meninggalkan mereka. Biarlah gurun dan tanah tandus bergembira. Biarlah padang rumput bersukacita dan berbunga. Berbunga seperti bunga narkisos dan berdering dengan sukacita. Jadi bagaimana dikatakan bahwa kita akhirnya akan pulang ke Sion itu. Kita akan sampai ke sana. Tetapi untuk kita sampai di sana, perlulah kita untuk mempersiapkan diri. Untuk kita boleh layak menempati surga itu. Dan kita tahu bahwa di surga itu tidak akan ada kejatuhan dosa yang kedua kali. Karena cukuplah saat itu saja Yesus sudah memberikan nyawanya untuk menjadi ganti daripada umat-umat yang mau untuk menjadi saksi-saksinya. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita akhirnya akan mencapai Sion itu dan dimahkotai dan dengan sukacita yang tanpa akhir. Kita tahu bahwa ketika kita sampai di surga nanti itu adalah suatu sukacita yang luar biasa yang kita bisa dapatkan. Tetapi hendaklah fokus kita bukanlah kepada hadiah-hadiah yang Tuhan sudah berikan atau sudah janjikan. Tetapi adalah fokus utama kita bagaimana kita mau mempersiapkan diri untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Bagaimana kita mau untuk menghidupkan karakter Tuhan itu hanya dalam kehidupan kita. Bagaimana kita juga boleh mempunyai sebuah beban untuk menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Karena kita tahu bahwa itu adalah sebuah kehormatan yang Tuhan berikan untuk menjadi kawan sekerjanya, untuk bekerja bersama-sama dengan Dia, untuk menarik jiwa yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk mengenal siapa karakter daripada Tuhan kita yang begitu indah, yang begitu kasih, yang mungkin saat ini kita sudah rasakan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita sudah merasakan kehidupan kita itu dituntun oleh Tuhan, hendaklah kita selalu mengucap syukur dan selalu berusaha untuk memberikan yang lebih lagi, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hendaklah kita selalu meminta Tuhan menuntun kita untuk apa yang harus kita lakukan lagi, sehingga kita tidak mengambil jalan-jalan kita sendiri. Kita diberikan kebebasan memilih, tetapi hendaklah kebebasan memilih itu kita ambil atau kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, sehingga setiap hal yang kita pilih itu boleh memuliakan dan mengangkat nama Tuhan, sehingga hanya Tuhan sajalah yang boleh ditinggikan. Dan biarlah melalui bacaan kita yang begitu singkat ini kita boleh kembali mengingat akan kasih Tuhan yang begitu baik itu, dan kita mau untuk melakukan setiap hal yang kita bisa dengan semaksimal mungkin, sehingga hanya nama Tuhan saja yang boleh ditinggikan. Dengan begitu kita akhirnya menjadi orang-orang yang mau bersiap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaannya selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.